Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini hari Minggu di tanggal 31 Mei tahun 2020. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kita nikmati waktu-waktu bersama keluarga saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan dicurahkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di Minggu Pentakosta ini, mari kita mengingat kembali sebagaimana pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan selama perjalanan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di minggu ini. Sebelum kita merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan di minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah ya Tuhan. Walaupun kami masih terbatas ruang dan waktu untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman, kami masih harus beribadah di rumah. Namun Bapa, kami yakin dan percaya Roh Kudus sendiri ada bersama kami walau kami terpisah ruang dan waktu saat ini Bapa. Karena itu Tuhan, hati kami telah siap dilawat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah ya Yesus bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali, bahkan mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya minggu ini kita memperingati perayaan hari Pentakosta, di mana ya hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu yang menemani kita, itu yang ada bersama dengan kita di hari lepas hari kita, tanpa sedetik pun meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita bagi kita, firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu ini terambil dari Yesaya pasal 63 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Saudaraku
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah yang mendengar, merenungkan, memelihara, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 63 yang baru saja kita baca, Bapak Ibu. Di sini diceritakan bagaimana Yesaya di dalam doanya, di dalam pergumulannya, sembari memberikan permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengapa Yesaya bergumul atas bangsa yang dipimpin pada saat itu? Karena kita tahu Bapak Ibu, kita pasti sudah sering merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Bagaimana kisah bangsa ini mulai dari perjalanan dari Mesir hingga mereka selamat atas pertolongan penyertaan Tuhan melalui pimpinan hambanya Musa waktu itu, hingga mereka berhasil pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Namun ketika pertolongan Tuhan ini, bangsa Israel kembali jauh dari Tuhan. Bukankah demikian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita merasakan, oh Tuhan menolong saya. Namun ketika sudah merasa pertolongan Tuhan itu menjadi bagian kita, kita diberkati, kita terkadang lupa kepada Dia yang telah menolong kita. Karena itu Yesaya menuliskan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat yang kita renungkan tadi, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, yaitu tadi bagaimana pada zaman Musa Allah, Roh Tuhan membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba dan lainnya. Semua mereka melalui pimpinan hambanya Musa pada saat itu, yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan menerima suara Tuhan. Mereka berhasil di dalam perjalanan mereka. Musa membelah laut atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi bangsanya, bangsa Israel. Dengan tangan Tuhan yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, membelah air itu di depan mereka bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu, untuk membuat nama abadi baginya. Jadi di dalam sebuah perbuatan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, di sana selalu ada maksud Bapak Ibu, yaitu agar membuat nama abadi baginya. Artinya, dipujilah, diagungkanlah nama Tuhan dalam suatu perbuatan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bangsa itu, khususnya Yesaya, teringat kepada zaman dahulu kala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ditantang. Ingatlah bagaimana dahulu Tuhan sudah berbuat bagi kita. Banyak pergumulan, tantangan hidup yang kita lewati, di mana Tuhan sejauh ini sudah menolong kita. Bisakah kita Bapak Ibu Saudara melihat itu? Jangan hanya karena pandemi saat ini, virus corona, COVID-19 yang melanda dunia, bahkan membuat kita seakan-akan tidak melihat bahwa Tuhan ada bersama kita lagi. Bahkan ada yang berani meninggalkan Tuhan, dan ada yang berani menghujat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan bagi kita di masa-masa ini. Marilah kita melihat kembali, mereview ke belakang, sejauh mana
dan apa saja perbuatan Tuhan bagi kita. Bukankah kita sudah banyak tertolong oleh Tuhan? Bukankah Tuhan selalu sudah menyertai kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Untuk saat ini pun, melalui masa-masa sulit dunia saat ini, apa alasan kita mulai kecewa atau mulai tidak bisa lagi melihat Tuhan, mulai tidak bisa lagi berdoa, merenungkan firman Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah kita mau seperti bangsa ini? Ayat ke-10 Bapak Ibu kita lihat, dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel pun saat itu terjadi pemberontakan dan mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu, kondisi yang kita alami, dunia alami saat ini, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara bukan hanya pandemi ini yang menjadi pergumulan, ditumpuk dengan pergumulan lain, mungkin pergumulan dari keluarga sendiri, mungkin pergumulan pribadi sendiri, mungkin ada kekecewaan, sakit hati kepada siapa. Ditambah pandemi, kondisi saat ini yang dunia alami, mungkin membuat kita semakin terpuruk, tetapi membuat kita menjadi pemberontak dan mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya ingin katakan, jangan pernah kita memberontak kepada Dia. Jangan pernah kita beranggapan, Tuhan di masa ini Engkau di mana? Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Jangan, karena inilah yang dirasakan oleh umat Israel pada saat itu. Mereka sering berseru, Tuhan Engkau di mana? Mereka tidak ingat Tuhan selalu bersama mereka. Demikian kita juga Bapak Ibu, kita harus selalu yakin dan percaya dengan iman bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bangkit bagi kita, naik ke sorga, menebus kita dari keberdosaan kita, sehingga pada hari Pentakosta kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Biarlah kiranya firman ini mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus Tuhan tetap berada bersama kita di masa-masa sulit ini sekalipun. Jangan pernah kita sampai berpikir, saudaraku, bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Mungkin ketika kita berpikir demikian, pada saat yang sama kita sedang meninggalkan Dia. Sekali lagi, di saat kita mulai berpikir Tuhan meninggalkan kita, Roh Kudus tidak menyertai kita, di saat yang sama, saat itulah justru kita sebenarnya yang meninggalkan Dia, bahkan mungkin sampai memberontak sehingga mendukakan roh yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita sempat mendukakan roh itu, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Jangan kita menjadi pemberontak, jangan kita menjadi orang Kristen ataupun yang mengaku sebagai orang beriman, tetapi kita malah sebenarnya krisis iman. Jangan Bapak Ibu. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, justru iman kita di tengah badai hidup pergumulan harus semakin kuat dan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini di hari Pentakosta, marilah kita kembali mengkobarkan semangat kita di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin sudah mulai renggang. Kita bangun kembali waktu-waktu doa kita, waktu-waktu kita beribadah, baik secara pribadi,
baik secara keluarga. Bukankah di masa ini Bapak Ibu, kalau kita mau melihat secara positif, Tuhan sedang mengizinkan kita lebih banyak bersekutu secara pribadi di rumah, lebih banyak waktu bagi kita secara keluarga datang kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita memakai waktu ini Bapak Ibu? Mungkin sebelumnya selama ini kita hanya memakai secara bersekutu bersama saudara-saudara seiman, sehingga kita lupa akan keluarga kita sendiri, bahkan diri kita. Karena itu saya yakin percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan situasi kondisi saat ini terjadi, maka Tuhan pasti punya maksud di belakang. Maka ketika kita diizinkan untuk beribadah di rumah saja, pergunakan dengan baik. Ajak keluarga berkumpul, bersekutu bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, berdoa bersama. Belajarlah kembali, mulai pada masa-masa ini Bapak Ibu Saudara. Khususnya hari ini Roh Kudus mengingatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun kembali roh yang ada di dalam kita, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh pengasih. Setiap roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita, mari kita lebih peka. Jangan kita menjadi orang yang krisis iman di dalam kita sebagai orang-orang yang beriman. Mari Bapak Ibu, walaupun pergumulan kita beda dengan bangsa Israel pada saat itu, tetapi tetap poinnya, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mengalami pemulihan, pertobatan, baiklah juga kita di dalam kehidupan kita. Kita mengalami pemulihan selalu ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Jangan kita bebal seperti bangsa Israel. Saya ketika pelayanan di Balikpapan, Kalimantan Timur di tahun 2016 hingga 2017, Tuhan izinkan saya melayani di sebuah rutan Bapak Ibu. Ini setiap hari Rabu pelayanan di rutan. Ada seorang bapak di sana yang saya layani. Ternyata bapak ini mengaku pada saat itu ya, pada saat saya layani saat itu, bapak ini mengaku sudah bolak-balik. Kasus apa? Biasalah, kasus narkoba dan perjudian. Wah, bahaya ini, saya pikir. Contoh orang bebal bisa berkali-kali masuk rutan dengan kasus yang sama Bapak Ibu. Artinya tidak ada pertobatan di dalam hidupnya. Ketika kita sudah diingatkan Tuhan, sudah dikoreksi oleh Tuhan, baik dengan Roh Kudus yang selalu bersuara dari hati kita biasanya, bahkan dari firman Tuhan yang sering menegur kita, harusnya kita memperbaharui itu Bapak Ibu, agar kejadian yang sama, hal yang sama tidak terjadi lagi sebagaimana bangsa Israel yang bebal, sehingga seakan-akan Tuhan menjadi musuh kita, padahal kitalah yang membuat kita bermusuhan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dan mari lebih pekalah terhadap suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lebih setialah bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini, sekalipun pergumulan kita berat. Bukankah ketika kita mengakui bahwa kita orang-orang beriman, orang-orang percaya, kita telah menerima Roh Kudus itu, bukankah kita Bapak Ibu
harus dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya paling tidak di Galatia dikatakan buah-buah roh telah jelas dikatakan di sana. Ada sukacita, kasih, damai sejahtera. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita, senantiasa mengasihi, senantiasa merasakan damai sejahtera, dan kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini di hari Pentakosta ini memperingati hari turunnya, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Kita mengambil satu komitmen Bapak Ibu, bahwa kita harus semakin setia, semakin peka di dalam kehidupan iman percaya kita, peka terhadap suara Roh Kudus. Jangan menjadi orang-orang yang imannya tergantung situasi dan kondisi. Supaya kita tetap bisa menjalani situasi ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengharapan tetap kepada Dia. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan, mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh yang Kau curahkan bagi kami Tuhan, menjadi bagian di dalam hidup kami, menjadi pengingat di dalam kehidupan kami. Ketika kami mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan kami. Ketika kami mulai hidup di dalam pergumulan, Roh Kudus yang menguatkan kami. Karena itu Bapa, kami berdoa ketika kami mulai menyimpang di jalan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan ingatkan kami untuk kembali berjalan bersama dengan Tuhan ketika kami di dalam pergumulan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati itu semua. Karena itu hamba berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara hamba, jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun. Engkau Bapa menjawab setiap pergumulan mereka yang bergumul dengan pribadi sendiri Bapa. Engkau melawat mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga ataupun pekerjaan ya Tuhan, khususnya di masa-masa sulit saat ini. Engkau Bapa menguatkan mereka, tetap menopang mereka untuk tetap setia bersama dengan Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Bapa selalu menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu tepat pada waktunya. Karena itu kami tetap beriman dan tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih di hari Pentakosta ini Kau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami, selalu berada bersama dengan kami. Namun kamilah yang sering meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, berikan kami hati yang lebih peka kepada suara Roh Kudus-Mu, agar di dalam kehidupan kami tetap menjadi orang-orang percaya dan setia. Dan ketika kami Bapa di dalam kelemahan, Kau menguatkan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.